Amor, Bapak Semi. Selanjutnya penyerahan bantuan dari PT Multi Arta Maida yang akan diserahkan oleh Direktur Bu Iliana Kawan kepada grup musik Toto Buang Berpantun Waimahu dan diterima oleh Bapak Semi Sulamon. Terima kasih Ibu Direktur dan Bapak-Bapak, dipersilakan kembali ke tempat. Mungkin sebelumnya foto bersama, Pak Semi dan Bapak Raja, foto bersama, ya. Harmonic Choir dengan lagu Rame Dendang. Aransemen paduan suaranya dibuat oleh Kepala Taman Budaya Provinsi Maluku, Pak Dr. Andes Semi Keisuka. Sambutan Gubernur Maluku yang disampaikan oleh staf ahli Gubernur Maluku bidang politik dan hukum, sekaligus membuka secara resmi gelar kesenian yang hampir punah, musik Toto Buang Berpantun tahun 2014, ditandai dengan pemukulan tifa. Bapak Insinyur Bakri Lubesi dengan hormat disilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, Gubernur Maluku Bapak Insinyur Said Assagaf serta Wakil Gubernur Maluku Bapak Dr. Cipta Hubrua menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena beliau berdua sementara ada kegiatan di luar daerah, dan sekali lagi menyampaikan permohonan yang sebesar-besarnya. Saya ditunjuk untuk menyampaikan sambutan beliau pada acara ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah sama-sama kita ikuti sambutan Gubernur Maluku yang saya bacakan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku, yang kami hormati Wali Kota Ambon atau yang mewakili,
Yang kami hormati Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat datang Ibu di Kota Ambon Manise. Mudah-mudahan Ibu dapat menikmati keindahan Kota Ambon. Pimpinan SKPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon yang kami hormati, Raja Negeri Latuhalat beserta Saniri Negeri, seniman, budayawan dan peserta gelar kesenian yang hampir punah, musik Totobuang berpantun yang saya hormati, dan yang kami banggakan Ibu Kepala Museum Republik Indonesia yang sempat hadir pada acara ini. Hadirin undangan yang kami hormati, pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita dapat hadir di tempat ini guna mengikuti dan menyaksikan revitalisasi kesenian hampir punah, gelar musik Totobuang berpantun di saat ini dalam suasana yang damai dan sukacita. Hadirin yang saya hormati, musik adalah sebuah kekuatan yang mampu mengekspresikan pesan-pesan secara multidimensial. Musik juga adalah sebuah kekuatan penghalus budi pekerti. Maluku dalam pendekatan kebudayaan adalah sebuah daerah yang memiliki kekayaan di bidang musik. Orang-orang Maluku sudah lama terkenal dengan potensi musikalitas, sehingga tidak heran apabila belantika dan musik Indonesia juga didominasi oleh para musisi Maluku. Sebut saja Joseph Fretes, di mana karyanya dipakai sebagai penutup siaran RRI pada seluruh stasiun RRI di Republik ini. Enteng Tanamal, Bob Tutupoli, Bruri Pesulima, Bram Aceh, Dharma Uratmangun, dan sederet nama lainnya. Namun perkembangan dewasa ini mencitrakan kepada kita bahwa bila kita bicara musik, kita akan mendapatkan pertanyaan, apakah orang Maluku masih memiliki potensi yang sama seperti di atas? Menjawab pertanyaan ini, kita perlu melakukan introspeksi dan penelusuran pada jalan sejarah kesenian. Perubahan dan perkembangan zaman telah menggeserkan kebiasaan berkesenian secara tradisional. Seni tradisi termasuk di dalamnya tradisi bernyanyi bagi orang Maluku tanpa disadari telah tergeser dengan kesenian kekinian dan tradisi-tradisi bernyanyi yang kompleks. Waktu di pangkuan ibu, beta berlayar jauh, Ayo Mama adalah lagu-lagu yang sangat populer dalam tradisi bermusik dalam keseharian orang Maluku, di mana saat ini hampir tidak tergeser lagi, bahkan mungkin, saya ulangi, hampir tidak terdengar lagi, bahkan mungkin saja sudah tidak lagi diketahui oleh generasi sekarang. Kebiasaan badendang, berpantun sambil bernyanyi, sudah tidak lagi kita dapatkan dalam keseharian kita di Maluku. Sementara kebiasaan-kebiasaan itu telah tergantikan dengan cara bermusik yang lebih populer. Ini pertanda bahwa kesenian kita telah melewati zaman tradisinya. Hadirin yang berbahagia, mencermati fenomena di atas, perlu dilakukan tindakan-tindakan penyelamatan terhadap kesenian tradisi kita supaya tidak punah dan atau ditinggalkan oleh generasi sekarang. Tindakan penyelamatan itu oleh pemerintah dituangkan dalam program revitalisasi kesenian yang hampir punah. Saya menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan saat ini untuk menjaga dan menghidupkan kembali
Totu Buang berpantun di negeri Latu Halat ini, sehingga tidak akan mengalami kepunahan. Pantun yang berisikan pesan-pesan moral yang disampaikan dalam pola ritme musik dan melodis diharapkan mampu menjadi sebuah media pendidikan yang secara edukatif dapat mentransformasikan sebuah tata nilai dan memberi makna tentang hidup, baik secara personal, komunal, baik yang berdampak pada komunitas pendukungnya maupun secara luas sampai pada konteks bangsa dan negara. Sebab alat musik Totu Buang sendiri sesungguhnya mencerminkan sebuah integritas budaya atau sebuah fusi budaya yang terjadi secara terjadi antara budaya Jawa, dalam hal ini Bonang, yang dipakai sebagai Totu Buang, kearifan orang Maluku untuk merekayasa Bonang ke dalam tangga nada diatonis, dan tangga nada itu sendiri sebagai daya musik barat. Fusi budaya seperti ini sesungguhnya adalah sebuah cerminan damai yang sangat fundamental, di mana tidak memandang latar belakang apapun, tetapi justru melahirkan sebuah harmonisasi yang seimbang. Totu Buang berpantun yang kita revitalisasi saat ini, bila digarap secara serius, saya percaya akan berdampak signifikan paling tidak dalam dua hal yang besar, yaitu pertama, terselamatkan kesenian tradisi yang ada di Maluku. Yang kedua, lahirnya sebuah kreativitas garapan baru yang memiliki nilai dan daya saing dalam dunia pertunjukan. Hadirin yang berbahagia, kehadiran kegiatan revitalisasi kesenian yang hampir punah ini sesungguhnya mendorong kita untuk bertindak lebih jauh terkait dengan penyelamatan berbagai budaya yang kita miliki sebagai aset bangsa. Dengan demikian, semua orang dituntut untuk turut berperan dalam menjaga kelestarian kesenian tradisional yang kita miliki. Sejalan dengan itu, saya berharap kegiatan revitalisasi seni yang hampir punah ini terus dipertahankan eksistensinya, bahkan ditingkatkan frekuensinya di seluruh wilayah Nusantara. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, saya juga berharap upaya-upaya pengembangan kesenian daerah yang perlu didorong penguatannya melalui alokasi dekonsentrasi anggaran kepada Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman Ditjen Kebudayaan Republik Indonesia. Kami berharap adanya perhatian Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman untuk turut mendukung penyelenggaraan Pesparawe ke-11 tingkat nasional tahun 2015 yang akan datang, di mana Maluku sebagai tuan rumahnya. Dukungan yang saya maksudkan adalah untuk kegiatan-kegiatan kesenian sehingga turut menyemarakan kegiatan nasional dimaksud. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman, terutama kepada saudara direktur yang sudah menggagas terselenggaranya kegiatan ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku dan Taman Budaya Provinsi Maluku, serta pemerintah negeri Latu Halat dan seluruh masyarakat negeri Latu Halat atas partisipasi aktifnya. Pada akhirnya, dengan memohon restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka secara resmi revitalisasi seni yang hampir punah, musik, gelar Totu Buang berpantun tahun 2014. Semoga Tuhan menolong kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Maluku Insinyur Said Assagaf. Untuk pemukulan tifa, mohon mendampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku, Ibu Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman, Kepala Taman Budaya Provinsi Maluku.
Staf Ahli, Ibu Direktur, dan Pak Kepala Taman Budaya disilakan kembali ke tempat. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintangan jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kuatkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Bergeraklah tangan, satu dalam cinta, demi masa depan Indonesia jaya. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kuatkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan, satu dalam cinta, demi masa depan Indonesia jaya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan, satu dalam cinta, demi masa depan Indonesia jaya. Indonesia jaya. Indonesia jaya. Indonesia jaya. Kita ada dalam doa bersama, dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Metekohi. Perkenankanlah mengawali doa ini kepada Bapak dan Ibu yang beragama Muslim. Disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua disampaikan selamat malam, Shalom. Dan doa ini akan dibawakan dalam keyakinan Kristen Protestan.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kebaikan-Mu tiada pernah berkesudahan di ini kehidupan. Kebaikan-Mu lah yang memungkinkan kami untuk menikmati kehidupan sampai di hari ini.